Selamat siang, mohon maaf ini tadi ada kendala ya. Jadi saya mau mulai jam 1.15, tapi ternyata Pak KTU-nya lagi rapat offline karena udah mulai rapat offline sekarang di luar BDP gitu. Jadi pas ketika harus membuka, ternyata beliaunya lagi nggak bawa device, nggak bawa laptop. Itu karena jam makan siang kan ini kalau di Indonesia. Oke, jadi makanya kita terlambat sekarang 30 menit. Saya minta maaf ya karena terlambat 30 menit. Oke, untuk materi hari ini kita lanjutin presentasi yang kemarin karena ada kelompok yang belum. Kemudian nanti ada pembagian tugas langsung mengenai rantai pasok untuk beberapa komoditi ikan. Saya ini dulu deh, saya lempar dulu. Nanti kelompok mana aja yang mau duluan silahkan, nggak usah ditunjuk. Kemudian langsung aja share screen, bisa di kolom chat ya, bisa diberitahukan siapa yang mau maju duluan. Sebelumnya kita doa dulu mungkin ya. Silakan Fadli mungkin bisa mimpin. Oke, sebelum kita mulai kegiatan praktikum hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa, tenang, dipersilakan. Doa selesai. Oke, makasih Fadli. Silakan username-nya diganti dengan nomor kelompok ya. Jadi nomor kelompok _ nama. Kemudian siapa dulu nih yang mau maju nih? Ada yang mau jadi volunteer nggak? Bu, izin masuk kelompok 1 boleh Bu presentasi? Boleh. Ya. Selanjutnya yang pengen ngebook urutan di chat ya. Oke, kelompok 1 dulu silakan Bu, share screen. ya saya izin share screen ya Bu. Oke. Kepada HD dipersilahkan untuk melanjutkan presentasi. Oke, baik. Terima kasih Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan juga Ibu Vina. Saya Muhammad Adi Murti, mewakili teman-teman dari kelompok 1 dengan bisnis jarak atau Jarascape Aquatic. Ini produk utamanya adalah mini aquascape, Jararium Aquascape yang menggunakan toples sebagai medianya. Ya, ini adalah anggota kelompok 1, ada Alrido, ada Naufal Taufikul Hakim, ada Lutfi Nur Hendra, Nurul Hikmah, saya sendiri Muhammad Hadi Murti, Umi Zakia Elias, dan juga Wali Mafaza yang saat ini sedang share screen. Nah, ini adalah jarak supply chain yang minggu lalu kami buat. Kita di sini ada beberapa section, ada 4 bagian, di mana bagian pertama ini adalah supplier kami, terus di bagian kedua yaitu jarak company sebagai manufacturer, yang ketiga ada distribution, dan yang keempat itu adalah konsumennya. Dari supply chain kami, yang pertama ini adalah supplier. Di sini kita memiliki 5 supplier. Yang pertama itu adalah pembudidaya ikan hias, yang kedua pembudidaya tanaman air, terus supplier alat aquascape, supplier substrat, dan supplier hardscape. Nah, kelima supplier ini setidaknya sudah mewakili dari bahan-bahan dan alat untuk membuat sebuah aquascape, di mana dari 5 supplier ini akan masuk ke Jarak Company. Kita menamakan perusahaan kita sebagai Jarak Company, ini sebagai manufacturer, di mana di manufacturer ini akan membuat produk-produk dari supplier ini kita kemas gitu supaya bisa dijual lebih menarik lagi pada para pelanggan kami. Di dalam Jarak Company ini juga ada bagian development dan juga marketing. Di bagian development itu sebagai pengembangan, di mana ini tugasnya untuk mengembangkan produk-produk dari supplier. Bagaimana caranya kita misalnya dari ikan hias atau tanaman air kita kemas supaya menarik dan bisa dijual kepada para pelanggan, dan di marketing ini adalah bagian pemasarannya. Nah, dari section kedua ini, itu manufacturer ini baru masuk ke dalam bagian distribution.
atau distribusi, di mana ada 3 jenis distribusi kami. Yang pertama itu adalah melalui mitra jarak. Mitra jarak ini tugasnya bukan hanya sebagai distribusi atau ngejual barang-barang dari kami. Di mitra jarak ini juga memiliki jasa untuk membuat aquascape, untuk merawat aquascape juga, yang mana mitra jarak ini langsung berhubungan langsung dengan konsumen. Yang kedua adalah jarak offline store. Di sini juga kami memiliki offline store, yang mana offline store ini menjajakan semua produk-produk dari supplier kami yang sudah kami kemas, yang sudah kami buat produknya lebih menarik lagi dan kita jajakan di jarak offline store. Dan lalu ini memungkinkan para pelanggan kami untuk bisa langsung datang melihat produk-produk kami di toko kami gitu. Juga di sini bukan hanya menjual, kami juga menyediakan tempat untuk konsultasi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ini adalah jarak online store, di mana jarak online store ini kita mengikuti perkembangan zaman di masa-masa ini, di era ini, segala macam itu yang namanya e-commerce mungkin seperti itu, atau bisnis online ini lagi naik-naiknya, sehingga kami tidak ingin ketinggalan zaman juga. Oleh karena itu jarak memiliki satu wadah tambahan, itu adalah jarak online store. Di sini kita menjual semua barang-barang, baik itu bahan atau alat-alat untuk keperluan aquascape seperti itu, yang kita jual di online store dan kita kirim melalui kurir yang bisa dibilang bekerja sama dengan kami. Kenapa bekerja sama? Agar mungkin saja kita memiliki program-program yang menguntungkan untuk pelanggan kami, seperti contohnya gratis ongkir dan lain sebagainya. Lalu dari kurir ini langsung masuk ke konsumen, dan di section terakhir ini adalah konsumen, itu adalah pelanggan kami. Nah, ini adalah jarak supply chain. Ini adalah supply chain dari bisnis kami, yaitu jarak. Yes, mungkin itu saja dari kelompok 1 dari bisnis Gerarium Aquatic. Saya Muhammad Hadi Murti, mewakili teman-teman kelompok 1 mengakhiri presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Boleh dibuka slide sebelumnya yang ada rantai pasoknya. Oke, saya kasih floor dulu untuk teman-temannya. Ada nggak yang mau menanggapi? Kita satu kelompok 10 menit aja ya. Ini udah, ya mungkin masih ada sekitar 3 menit lah. Ada yang mau menanggapi nggak ini kira-kira nih dari temennya? Ibu, izin menanggapi Ya, boleh, Bu? boleh sebutin namanya aja. Ya, nama Suden Bahaudin dari kelompok 5. Izin menanggapi kepada kelompok 1. Izin bertanya terkait kurir ya. Itu kan yang digariskan ke kurir itu hanya online store ya. Kenapa nggak offline ataupun mitra juga diberikan garis panah ke kurir? Karena kan yang saya tahu kalau offline juga bisa mungkin antar jemput kayak gitu. Dan juga mitra juga membutuhkan kurir untuk pengiriman ke konsumen kayak gitu. Terima kasih. Oke, silakan mau langsung ditanggapin kelompok 1. Oke, mungkin saya mencoba untuk menjawab. Oke, kenapa kita tidak bisa bilang menaruh kurir di offline store atau di mitra jarak, karena memang untuk keperluan dari atau jenis dari distribusi di mitra jarak dan juga di offline store itu adalah langsung gitu, maksudnya direct dari kami langsung ke konsumen gitu. Jadi kalau konsumen mau langsung dapat nambahin sedikit ya dari pendapat tadi. Nah, kan untuk mitra jarak sama jarak offline store itu kita juga kan bukan hanya nyediain si produknya aja gitu, tetapi kita juga kan tadi menawarkan kayak jasa perawatan bahkan konsultasi gitu. Nah, hal ini tuh yang rasanya itu belum memungkinkan gitu, jadi melewat kurir. Nah, jadi kita tuh pengen ngemaksimalin gitu buat di mitra sama di jarak offline store itu gimana caranya gitu si konsumen sama kita si produsen itu emang bisa deket. Nah, ya salah satu caranya kita emang mau terfokus kalau buat yang online ya memang kita melibatkan kurir, tetapi jika yang memungkinkan kita bisa turun secara langsung, kita bakal turun secara langsung gitu tanpa melibatkan si sektor yang lain gitu. Itu aja tambahan dari saya buat pertanyaan dari Suden. Oke, makasih. Sekarang saya mau nanya nih, terserah kelompok lain atau kelompok 1 sendiri. Kira-kira ada yang nggak pas nggak untuk ditaruh di supply chain ini?
Supply chain itu apa definisinya? Ada yang masih ingat? Dari kelompok lain deh, kira-kira ada nggak yang seharusnya nggak di sini nih? Seharusnya ini salah, atau misalnya seharusnya ada yang ditambahkan gitu. Coba ada nggak dari kelompok lain? Atau saya tunjuk ya? Saya suka nunjuk yang nggak on cam biasanya. Ahdan M. Sofyan. Ya, Bu. Ya, coba kira-kira ada nggak tanggapannya dari supply chain-nya kelompok 1 nih? Ada yang nggak pas nggak di sini? Kayaknya nggak ada deh, Bu. Nggak ada, yakin? Coba saya tanya lagi yang lain deh. Sinta Dwi. Iya, Ibu. Coba kasih tanggapan dong, ada nggak yang kira-kira nggak pas di sini atau harus ditambahkan? Sepertinya sudah sesuai ya, Bu. Mungkin di bagian development. Kenapa tuh? Seharusnya nggak masuk situ, Kak, Bu. Mungkin ya, Bu. Jadi langsung Alasannya kenapa nggak masuk situ? dia kan development tuh pengembangan produknya ya, Bu. Mungkin nggak usah ditulis development gitu, langsung jarak company. Oke, karena dia bagian jarak ya. Iya. Kalau misalnya mau dipisah di sini mungkin development, production, sama marketing mungkin maksudnya kelompok 1. Ya. Oke, makasih Sinta. Baik, Ibu. Ini tanggapan dari saya untuk kelompok 1. Sudah benar ini supplier semua di sini untuk hulunya. Kemudian di sini memang kan supply chain itu rantai di mana si produk itu berada gitu ya. Tapi maksudnya berada di sini itu bukan untuk yang sesaat gitu, tapi memang alurnya begitu gitu. Ketika ada satu yang terpotong, dia nggak akan jadi sampai ke konsumen gitu maksudnya. Nah di sini development sama marketing itu dia kan nggak punya produk kan, maksudnya tidak langsung berhubungan sama produksi suatu produk gitu. Jadi kalau misalnya development itu pengembangan produk, dia akan berusaha untuk menghasilkan inovasi gimana produk itu lebih baik lagi setiap waktu gitu kan. Tapi dia tidak bertanggung jawab terhadap proses produksi. Sedangkan marketing juga dia akan menciptakan strategi gimana supaya pasarnya itu luas, tapi dia juga tidak megang produk istilahnya. Enggak. Jadi ketika ini misalnya nggak bekerja, produk tetap jalan gitu. Ketika development-nya nggak bekerja, produk tetap jalan akan sampai ke konsumen. Jadi ini bukan bagian dari supply chain sebenarnya, development dan marketing ini. Kemudian kita masuk nih ke sini. Ini saya agak bingung sih sebenarnya. Karena mitra jarak ini kalau saya asumsikan dari penjelasannya tadi berarti orang luar kan. Jadi dijual oleh seorang mitra gitu atau beberapa mitra dari company kalian. Berarti benar, ini dia sebagai let's say retailer lah, yang langsung masuk ke konsumen. Nah, ketika kalian juga memegang sisi apa ya, megang bagian penjualan, jadi kalau ini offline store dan online store jarak, ini berarti kan kalian langsung menjual ke konsumen. Nah, ini saya agak bingung karena di mana yang megang produk gitu. Kalau offline store oke lah, dia pegang produk pasti kan, karena stoknya itu ditaruh di suatu gudang gitu, offline. Sedangkan kalau online itu kan kalian pasti stoknya di perusahaan itu sendiri ya, tapi mungkin bisa juga sih di stok, ada stok gitu di suatu tempat gitu. Nah, berarti yang dua ini bagian dari retailer atau wholesaler karena mereka menjual ya, bagian kalian. Jadi kaki kalian tuh ada offline, ada online itu sebagai penjual, berarti bisa masuk. Nah, kurir di sini, pertanyaan saya apakah dia menjual produk? Jawabannya tidak. Apakah dia bertanggung jawab terhadap penjualan satu produk? Artinya kita dari online store ngejual ke kurir, nanti kurir laku nggak laku, pokoknya itu resiko dia. Begitu nggak kira-kira? Enggak kan?
Berarti di sini kurir itu bukan bagian dari retailer atau penjualan. Jadi menurut saya ini kurang pas ketika misalnya masuk kurir di sini. Karena dia itu bagian dari delivery aja. Offline store, deliverynya apa? Deliverynya si konsumen sendiri, tapi kan nggak ditulis nih. Kecuali kalau kurirnya itu kita lepas gitu. Kita jual lepas ke kurir. Jadi kurir, kalau barang nggak laku, tanggung jawab kurir. Kalau barang laku, berarti kurir dapat untung. Itu baru bisa masuk ke supply chain. Tapi kalau sebagai cuman agen pengiriman, saya pikir nggak perlu masuk ke supply chain. Gitu ya kelompok 1. Jadi si development marketing ini nggak di sini. Nanti kalau misalnya ada arus produksi ya, atau value chain, ketika misalnya si produk itu gimana caranya bisa lebih ada nilai tambahnya, maka bisa masuk nih di bagian company itu ada produksi, development, marketing, itu bisa masuk. Tapi ketika di supply chain dia nggak masuk sini. Ketika ini nggak ada, produksi masih jalan. Gitu. Ini ada yang bertanya kayaknya, siapa ini? Siapa yang bertanya tadi ya? Mungkin kelompok 1 ada yang mau menanggapi nggak? Gimana kelompok 1? Oke, saya izin masuk Bu, ingin menanggapi. Silakan. Oke, sebenarnya kita mau meluruskan bahwasanya Jarak Company ini kayak warehouse-nya gitu loh Bu. Jadi kita kayak meniru Amazon, di mana Amazon juga punya ini kan, punya offline store-nya disebut dengan Amazon Go gitu. Jadi di Jarak Company ini sebagai warehouse produk-produk dari supplier yang pada nantinya kita semua distribusikan kepada semua misalnya ke mitra jarak, lalu ke offline store dan ke online store seperti itu. Nah mungkin saya mau coba bertanya Bu, kalau misalnya yang tadi Ibu bilang kurir tidak dimasukkan ke dalam supply chain, berarti kalau begitu dari Jarak online store itu garisnya langsung ke konsumen ya Bu? Iya. Bahwasanya barang atau produk dari online store ini dikirim ke konsumen lewat kurir, itu dituliskan atau tidak Bu? Kalau untuk supply chain sih menurut saya, karena kita ini kan berusaha untuk memetakan strategi ya. Maksudnya siapa aja yang terlibat di arus stok. Artinya dia itu bertanggung jawab pada stok gitu. Nah, kurirnya ini gimana kalian lepas? Maksudnya dia hanya tugas mengantarkan aja atau dia tuh bertanggung jawab terhadap penjualan gitu. Artinya kalian jual ke dia, ke kurirnya. Gitu nggak? Kita cuma kurir itu sebagai kirim barang aja gitu. Kalau sebagai kirim barang aja, kalau menurut saya sih nggak ditulis di sini ya. Kayak misalnya nih, dari supplier ke Jarak, ini kan pasti ada juga kurir-kurir pengantar nih misalnya, atau dari kalian beli misalnya apa ya, supplier impor misalnya. Nah, dia ngirim itu dari luar, misalnya dari Cina ke Indonesia, dia pasti pakai kurir kan. Tapi di sini kan nggak masuk juga nih, ya kan? Jadi karena kurir itu tidak bertanggung jawab terhadap penjualan suatu produk. Jadi menurut saya nggak masuk sih ke supply chain ini. Gitu. Terus yang kedua, tadi tentang warehouse ya. Jadi company kalian ini apakah memproduksi atau hanya sebagai penjual? Bukan penjual sih, kalau Amazon kan berarti dia juga nggak menjual ya sebenarnya. Dia cuma menciptakan, dia cuma marketplace kan. Ya, jadi Jarak ini sebagai kayak tempat untuk kita nggak memproduksi, tapi kita ngambil dari banyak barang-barang dari supplier seperti itu, lalu kita kemas. Yang kemarin minggu lalu kita dapat kuliah dari Ibu juga tentang yang manufacturer itu. Kita jadi kayak mikir Jarak ini sebagai perusahaan manufacturer, di mana perusahaan itu ya mengemas barang-barang dari supplier supaya bisa bernilai lebih bagus lagi gitu mungkin Bu. Oke, soalnya kalau misalnya analoginya Amazon, dia tidak menambah nilai suatu produk kan. Jadi Amazon itu kan
memang dia tuh warehouse. Oke, siapa yang mau jual silahkan iklanin sendiri di Amazon, kemudian barangnya dititip di Amazon, nanti si Amazon yang kemas dikirim ke mana-mana gitu kan, sesuai sama pembeli. Nah, pertanyaan saya, apakah jarak ini, si suppliernya ini menjual langsung ke konsumen, atau atas nama jarak gitu yang menjual? Nangkap nggak pertanyaan saya? Ya, atas nama jarak. Ya. Atas nama jarak, oke. Berarti nggak ada embel-embel supplier lagi kan ya? Ya, betul. Karena dari supplier kita hanya mendapatkan barang-barang, apa ya, disebutnya raw material. Raw material, oke, bahan mentah. Jadi kalau misalnya analoginya mungkin kalau menurut saya, kalian itu seperti Alfamart lah. Jadi Alfamart kan punya produk sendiri tuh, gula Alfa, kapas Alfa, iya nggak sih? Nah, ya itu juga mereka dapat dari supplier, kemudian di repackage, dibuat brand sendiri, artinya kalian yang bertanggung jawab terhadap barang itu. Kalau barangnya jelek, kalian yang dapat komplain, kalau barangnya bagus, kalian yang dapat acknowledge gitu, bukan si supplier. Kalau misalnya Amazon kan ketika barang bagus, oke, si supplier yang ini, penjual yang ini, dia dapat komplement, tapi kalau misalnya barangnya jelek, komplainnya itu langsung ke yang jual, ke suppliernya, bukan ke si Amazon. Gitu bedanya. Nangkep ya? Baik, saya menangkap. Jadi emang kalau jarak ini, karena dia itu mempunyai branding sendiri ya, istilahnya dia punya brand sendiri, jaraknya ini, ketika ada barang, berarti itu emang barangnya produksi dari jarak gitu. Berarti kalian memang manufaktur, bukan marketplace seperti Amazon gitu. Jadi kurir di sini menurut saya nggak usah ditulis, karena dimanapun pasti ada kurir nih di sini, antara supplier ke jarak, dari jarak ke misalnya mitra, itu juga bisa pakai kurir kan gitu. Kecuali kalau kurirnya itu tadi ya, kecuali lepas beli gitu, jadi kita jual ke kurir, kurir yang bertanggung jawab jual ke konsumen gitu. Gitu kira-kira kelompok 1. Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Atau tambah bingung malahan? Kayaknya nanti pas di kuliah diterangin deh nanti supply chain, teorinya yang lebih dalam lagi. Kalau kita di sini, kalau untuk praktikum sebenarnya lebih ke gimana caranya kerja, misalnya bikin, nggak apa-apa kalau misalnya masih salah, belum pas tuh nggak apa-apa, atau masih bingung nggak apa-apa, at least kalian udah mikir gitu. Oh ini yang benar yang mana, oh ini kira-kira gimana harusnya. Nanti pas kuliah baru teorinya bisa ditanyakan lebih dalam lagi. Kira-kira gitu ya kelompok 1 ya. Saya lanjut ke kelompok selanjutnya ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 9 nih. Saya baca dari chat. Silakan kelompok 9 langsung aja share screen. Baik Ibu, izin share screen Bu. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, Teknoprinsip Aquaculture. Di sini kami akan menyampaikan terkait dengan rantai pasok bisnis aquaculture dari Aquacare. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dinada Febrianti, lalu ada Sundari, lalu ada saya Muhammad Hafiz, lalu ada Dava Nabil Rehan Putra, lalu ada Ferdian, dan yang terakhir adalah Nesya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Dava. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Jadi di sini rantai pasok itu kita deskripsiin dulu. Yang pertama itu ada bahan baku, supplier, distributor, dan konsumen. Nah, bahan baku itu sendiri itu ada termasuk ikan hias, tanaman air, substrat, batu, dan lain-lain alat aquascape dan maupun alat akuarium. Nah, supplier sendiri itu pembudidaya ikan hias dan tanaman air. Itu pembudidayanya itu bisa dari Tulungagung, daerah Sukabumi, Ciseeng, dan importir peralatan akuarium. Selanjutnya distributornya itu ada toko besar, toko kecil.
konsumennya itu masyarakat umum atau orang yang memiliki hobi di bidang aquascape atau aquamarine. Oke, selanjutnya. Nah, Aquacare sendiri ini bisa dibilang sebagai manufaktur dari peralatan-peralatan aquascape, mau itu peralatannya, tanamannya, hingga ke ikan. Tapi untuk peralatannya sih sama perlengkapan Aquacare itu lebih ke arah bisa dimanufakturin karena akan nilai tambah oleh Aquacare. Nah, Aquacare ini suppliernya itu ada tiga supplier utama yang bisa dibilang cukup besar, karena yang pertama itu ada dari importir, yang kedua dari pembudidaya tanaman air, yang ketiga itu ada dari pembudidaya ikan hias. Nah, Aquacare itu bisa jadi supplier ke toko besar sekaligus retailer ke masyarakat. Jadi rantai pasok yang Aquacare jalankan itu, Aquacare bisa menjual dalam kondisi grosir ke toko besar, lalu dari toko besar itu bisa ke toko kecil, dan dari toko kecil hingga ke masyarakat. Aquacare juga bisa langsung menjual ke toko kecil ataupun langsung menjual ke masyarakat. Kenapa kita bikin rantai pasok kita seperti ini? Dikarenakan kita mengambil barang itu langsung dari importir, dari pembudidaya dan dari pembudidaya tanaman dan pembudidaya ikan hias. Pengambilan barang langsung ke importir dan pembudidaya tanaman dan pembudidaya ikan hias ini tidak bisa sedikit. Itu pengambilan barangnya itu bisa dalam jumlah yang sangat besar dan banyak. Kalau Aquacare hanya menjual sebagai retailer langsung ke masyarakat, otomatis barang itu akan numpuk, bisa numpuk dan ekonomi bisa nggak berjalan. Keuangan Aquacare sendiri akan tersendat. Jadi Aquacare lebih memilih untuk bisa mencakup banyak hal, menjadi retailer maupun reseller untuk toko besar dan toko kecil. Oke, untuk rantai pasok sederhananya bisa next slide. Nah, rantai pasok ini untuk jasa, ini bisa juga untuk barang. Nah, sederhananya itu bahan baku. Nah, bahan bakunya itu yang tadi bisa berupa tanaman ikan hias, tanaman air, ikan hias, peralatan aquascape, dan lain-lain. Nah, itu ada ke supplier dan supplier ke distributor. Nah, di sini posisi Aquacare sedang berada di menjadi retailer karena langsung bertemu dengan konsumen. Dengan catatan produk yang kita jual ke toko besar, ke toko kecil, dan ke masyarakat umum itu berbeda harganya, karena harga grosir dan harga eceran otomatis berbeda. Harga toko besar yang kita kasih ke toko besar sama harga yang kita kasih ke masyarakat maupun ke toko kecil otomatis berbeda karena dari pengambilan jumlah barang yang diambilnya. Manufaktur yang dibuat sama Aquacare sendiri itu bisa berupa seperti kayak air terjun aquascape atau hardscape atau landscape atau dan lain-lain gitu. Yang marinescape itu yang bisa langsung digunakan dengan mudah, diaplikasikan sehingga ke depannya masyarakat di situ lebih mudah dan menyusun step-nya gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 9. Silakan, ada yang mau menanggapi dari temannya? Nggak usah takut salah ya. Di sini kita latihan berani berbicara depan umum. Ini baru di depan laptop nih. Gimana kalau offline nih? Pada nggak berani mungkin mengutarakan pendapat. Ayo silakan. Yola. Iya, Bu. Yola, ya coba kasih tanggapannya untuk kelompok 9. Menurut saya sejauh ini masih baik, Bu. Belum ada yang janggal gitu. Oke, menurut Yola ini ada berapa tipe kegiatan yang dipunyain jasa Aquacare?
Aquacare ini yang tadi dipresentasiin? Ada berapa kegiatannya tadi? Tadi dengerin kan presentasinya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ada 1, apa ada 2, apa ada 3 nih? Hmm, 3 bukan, Bu. Apa aja tuh? Boleh diulang, Bu, pertanyaannya, Bu, masih kurang paham. Kegiatan bisnisnya ada berapa yang tadi disebutkan? Oh, 2, Bu, 2. Apa aja tuh? Barang sama jasa. Oke, benar berarti. Ada yang mau menanggapi nggak dari yang lain nih? Kira-kira ada yang janggal atau enggak di sini? Bukan janggal sih, ada yang nggak pas. Sofa Ainun. Iya, Bu. Coba tanggapannya dong. Maaf sebelumnya tidak bisa on cam. Jadi saya ingin bertanya, kan kalau yang praktikum kemarin itu dia urutannya itu manufaktur dulu baru distributor, tapi yang ditampilkan di PPT oleh kelompok 9 itu dia terbalik. Itu boleh dijelaskan nggak kenapa gitu? Oke, silakan kelompok 9, ada pertanyaan nih. Boleh langsung ditanggapin ya, kelompok 9. Oke, baik. Sebelumnya izin menanggapi, Bu. Jadi untuk yang ini, yang distributor dulu baru manufaktur itu, maksudnya itu Aquacare itu lagi di posisi toko kecil, Bu, kalau ngelihat rantai yang sebelumnya, Bu. Jadi kenapa dari supplier besar itu ke distributor, itu dari distributor itu toko besar, nah manufakturnya itu kayak pembuatan yang tadi, Bu, yang dari alat-alat yang raw material, yang bahan mentah sampai ke jadi bahan setengah jadi, dari setengah jadi baru dipakai konsumen sampai ke dalam pouringnya gitu. Oke, itu tanggapannya ya. Nanti kita bahas deh. Gitu Ibu, ya. Ya, izin masuk. silakan. Ya, saya Denada dari kelompok 9. Jadi kalau untuk penjelasan di rantai pasok jasa Aquacare, kenapa distributor dulu baru manufaktur? Jadi kita di sini kan jasanya itu adalah pembuatan aquascape, di mana nantinya distributor ini yang artinya berarti tim dari Aquacare jalan gitu Bu ke rumah ataupun ke kantor yang ingin dibuatkan aquascape atau aquamarinnya. Makanya jadi itu distributor dulu jalan ke tempatnya dulu, terus habis itu pas di tempatnya itu baru kita melakukan pembuatan atau manufaktur produknya itu berupa aquascape atau aquamarin itu Bu, gitu. Oke. Oke, ntar kita bahas deh kalau gitu. Terus tadi saya lihat ada yang raise hand deh. Yang ingin bertanya ya, Mahdiah kalau nggak salah. Iya, Ibu. Ya, silakan. Mohon maaf untuk off-cam, Ibu. Yang ini, Bu, yang saya masih bingung kan terkait ini kelompok jasa Aquacare. Berarti ini jasanya, barangnya dia peroleh semua dari supplier. Kemudian apakah dia pure sebagai kurir atau bagaimana? Itu sih, Bu. Karena kan tadi misalkan kelompok sebelumnya dia menggunakan jasa kurir. Apakah ini dia pure anggota dari jasa Aquacare-nya jadi kurir atau gimana? Terima kasih. Ini untuk yang produk apa yang jasa tadi? Pertanyaannya. Yang produk, Ibu. Oke, berarti slide-nya sebelumnya. Oke. Silakan ditanggepin kelompok 9. Oke, Bu, baik. Sebelumnya izin menanggapi. Jadi kalau untuk barang ini tidak perlu Aquacare sendiri yang mengirim. Jadi kita pakai jasa kurir sendiri, Bu. Jadi kalau Aquacare mau jual barang langsung ke masyarakat, kita ada toko offline-nya yang satu. Nah, kalau misalnya kita pengen jual di marketplace kayak Tokopedia gitu, langsung ke masyarakat, otomatis itu lewat pakai jasa kurir. Sekian jawabannya, Bu.
Oke, terima kasih. Ini saya tutup ya sesi tanggung jawabnya. Sekarang saya kasih tanggapan sedikit. Untuk yang produk, saya nggak ada masalah. Ini udah oke dan common ya. Artinya udah banyak terjadi yang seperti ini gitu. Jadi dari supplier dalam jumlah besar dia jual ke Aquacare, kemudian Aquacare di sini nge-branding apa enggak ini? Kalian? Branding. Nge-branding sebagai Aquacare ya, berarti ada pengolahan di situ. Nah, kalau yang disebut manufaktur itu sebenarnya adalah industri. Jadi perusahaan yang mengubah barang dari mentah jadi barang jadi, atau dari mentah jadi barang setengah jadi, atau dari barang setengah jadi barang yang jadi gitu. Nah, itu disebut manufaktur. Nah, biasanya manufaktur itu skalanya agak besar. Dia biasanya pakai mesin, terus pakai tenaga kerja yang banyak, dan pakai sistem yang udah bagus gitu. Makanya disebut manufaktur. Jadi biasanya kayak Astra, Honda itu, dia kan perakitan ya. Artinya kalau perakitan tuh dia udah barang setengah jadi, kemudian jadi barang jadi, itu disebut manufaktur karena dia besar, pakai mesin, banyak tenaga kerja. Kemudian apalagi ya, kayak misalnya Unilever lah. Unilever itu produksi sabun, sampo gitu. Nah, mereka yang produksi sendiri dari raw material ke barang jadi, dan dalam skala besar itu disebut manufaktur. Saya belum yakin sih ketika kalau misalnya skalanya masih kecil atau rumah tangga dan belum terlalu, ini belum saya rekam. Oke. Kalau skalanya masih kecil, apakah kita bisa mengklaim diri kita manufaktur atau belum gitu ya? Nanti coba saya pelajarin lagi deh, ada klasifikasinya atau enggak. Nah, sekarang dari Aquacare sendiri, dia akan produksi atau nge-branding produk dengan brandnya sendiri, kemudian masuk ke toko besar, toko kecil, masyarakat. Oke, strategi ini nih bagus, karena kalian kan yang penting kalian stoknya nggak lama gitu. Karena misalnya apa nih, tanaman atau ikan hias, dia kan tumbuh terus ya. Ketika misalnya kita terlalu lama miara stok kita, itu biaya operasionalnya makin tinggi. Jadi strateginya adalah gimana caranya supaya cepat penjualan itu di boost up ya. Jadi supaya lebih banyak. Akhirnya kalian jual ke toko besar, toko kecil, masyarakat. Tadi strateginya juga udah benar dengan perbedaan harga. Ketika toko besar lebih murah, masyarakat yang eceran itu lebih mahal. Cuman pertanyaan saya gini, ada nggak mekanisme untuk manajemen harga gitu? Karena kan misalnya nih toko besar, ini sebenarnya strateginya ada banyak ya. Misalnya manajemen harga itu salah satunya. Ketika kalian jual ke toko besar lebih murah, toko kecil agak ya so-so lah, atau misalnya masyarakat itu yang mahal. Nah, ada nggak manajemennya supaya harga yang nyampe ke masyarakat ini at least imbang lah. Ketika dia beli dari Aquacare sama dia beli dari toko kecil. Jangan sampai misalnya dari Aquacare tuh justru lebih mahal dibandingkan toko kecil. Akhirnya mereka nggak mau langsung beli ke Aquacare. Atau misalnya Aquacare jualnya lebih murah daripada toko kecil. Akhirnya masyarakat nih nggak mau beli ke toko kecil. Nah, kira-kira ada nggak manajemen untuk itu? Coba kelompok 9. Izin menanggapi Bu, jadi kalau untuk manajemen harga itu ada Bu, karena untuk menjaga harga pasar dan kestabilitasan harga barang tersebut. Terus untuk istilah dalam tanda kutip bagi-bagi rezeki, otomatis kita bakal menyepakati keuntungan. Misalnya toko kecil itu ketika kita kasih barang dengan sekian banyak, dikasih harga berapa, dan kita udah ngejelasin harga eceran tertingginya sekian gitu. Jangan sampai lebih dari harga eceran tertinggi atau terlalu murah. Kalau terlalu murah mungkin dia laku atau untungnya sedikit, tapi kalau terlalu tinggi otomatis bakal kalah sama harga Aquacare gitu. Yang Aquacare kasih buat ke masyarakat gitu. Oke. Ya. Ya, itu emang ada pelajarannya tersendiri tuh, penentuan harga itu ya. Dengan tahu berapa titik kita punya, itu kita bisa prediksi, oke, kita kasih harga termurah untuk toko besar berapa, terus harga tertinggi untuk masyarakat berapa gitu. Jadi benar, ketika misalnya ditentuin harga eceran tertinggi, ya, biasanya kan ada tuh beberapa produk di seal-nya atau di segelnya, rokok lah ya kalau nggak salah ya. Saya lupa apa produknya, tapi di situ ditulis
harga eceran tertinggi adalah sekian gitu. Tapi pada kenyataannya mungkin kalau toko-toko eceran dia akan menjual lebih tinggi daripada harga eceran tertinggi. Tapi ya itu bisa banyak faktor sih kenapa barang itu bisa tetap laku misalnya ketika harganya itu lebih mahal daripada yang dianjurkan. Satu misalnya coverage ya. Tadi kan udah penentuan harga oke. Terus yang kedua strateginya itu coverage. Jadi misalnya kalian jual ke masyarakat itu only di Jawa dan Bali gitu misalnya. Nah, yang bukan di Jawa dan Bali akhirnya apa? Akhirnya harus beli ke toko kecil. Nah, itu bisa juga. Jadi strategi yang kedua selain penentuan harga adalah penentuan cakupan wilayah gitu. Supaya kita bisa jalan nih rantai kita, toko besar bisa tetap ada yang beli, toko kecil tetap ada yang beli, masyarakat ke kita juga ada yang beli gitu. Oke, sekarang lanjut ke slide kedua, slide selanjutnya. Tadi penjelasan saya paham kan ya? Satu penentuan harga, yang kedua penentuan area cakupan. Gitu intinya. Terus yang sekarang ini memang agak membingungkan sih, karena satu kalian penyedia jasa. Nah kalau penyedia jasa by custom, kalau ini saya lihat ini kayaknya by custom gitu. Ketika misalnya ada konsumen, kalian datang ke tempatnya, dibikinkan, terserah mau konsumen seperti apa, akhirnya kalian bikin sesuai sama request. Nah untuk seperti ini kalian bukan sebagai manufaktur, karena kalian tidak memproduksi barang dengan skala yang besar gitu. Artinya by request, maksudnya ketika ada orderan aja baru dibikin. Nah, itu kayaknya belum masuk ke level manufaktur deh. Tapi ntar minggu depan saya infokan apa kira-kira klasifikasi dari perusahaan-perusahaan produksi itu. Oke, sekarang ini memang agak membingungkan. Satu, bahan baku. Bahan baku itu tidak ditulis. Kenapa? Karena di sini rantai pasok itu biasanya adalah alur barang dari pihak-pihak yang terkait ya. Jadi misalnya bahan baku itu bukan suatu stakeholder. Jadi dia nggak ditulis di sini. Dia masuk langsung pertama oke, supplier. Jadi bahan baku sini dihapus, kemudian supplier yang ngasih barang ke kalian kan intinya. Nah distributor di sini bedanya distributor sama kurir apa coba? Ada yang bisa nggak menjawab? Akram Mubarok. Akram ada? Ya, ada Bu, ada. Coba kurir dan distributor, kira-kira bedanya apa? Tunggu. Kalau sepengetahuan saya itu, kalau kurir ya Bu, kurir itu bisa kayak, sebenarnya agak sama ya Bu, tapi mungkin kurir itu lebih kecil gitu. Kalau distributor itu kayak lebih besar aja sih Bu. Misalnya kayak kurir itu tapi agak bingung sih Bu. Yang skala mikronya itu yang diantar itu lebih kecil, sedangkan tadi kurir ya, distributor itu lebih besar gitu. Yang Oke, diantar. berarti skalanya ya. Coba saya tanya lagi deh. Thomas Edison. Thomas ada? Bu, kalau Ya. Langsung jawab ya Bu. Kalau kurir itu pengiriman produk dari penjual ke konsumen akhir. Kalau distributor itu penyaluran produk dari produsen ke konsumen. Oke, berarti dari stakeholder sebelum dan sesudahnya. Coba dari sistem kerjanya kira-kira beda nggak? Ada yang mau ngasih tanggapan nggak? Bu, boleh izin berpendapat, Bu? Silakan. Saya Wali, mungkin kalau perbedaan dari segi cara kerja distributor dan kurir tuh, kalau distributor kan dia sebenarnya pedagang perantara kan dari distributor yang lebih besarnya lagi dari produsennya. Kalau kurir itu dia tugasnya untuk mengantarkan aja seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Jadi dia tidak termasuk dalam supply chain. Mungkin itu Bu. Oke, good. Ya itu jawabannya. Jadi kalau kurir tuh berarti barang sampai atau enggak itu masih tanggung jawab yang ngirim barang, bukan si kurir ya. Maksudnya kayak tadi Aquacare dia order kurir, berarti kalau barang nggak sampai komplainnya akan ke Aquacare bukan ke kurir, karena sistemnya dia masih tanggung jawabnya si Aquacare. Kalau distributor itu adalah perusahaan sendiri biasanya, jadi si produsen itu akan
jual lepas. Oke, ini pasokan barang, silakan terserah. Jadi dia kayak pedagang sebenarnya, pedagang yang tugasnya itu tidak memproduksi tapi menjual aja gitu. Jadi dia ngambil dari produsen. Ya sebenarnya kayak si Aquacare ini tadi, dia ngambil dari supplier kemudian dia jual lagi. Cuman bedanya kalau distributor tidak nge-brand atas namanya sendiri, tidak menambah nilai, tidak mengemas lagi gitu. Jadi benar-benar barang yang dari produsen dia akan jualin gitu. Jadi ketika ada komplain itu yang disalahkan akan distributornya, bukan si produsernya, karena dia udah lepas gitu. Nah sekarang kalau distributor kayaknya udah ada dua ya. Distributor itu ada yang official, jadi semua yang bertanggung jawab sama penjualan atau distribusi dari produk dari suatu perusahaan itu tanggung jawab si perusahaan A aja, jadi itu official, legal gitu ya. Dan biasanya juga nggak boleh dijual ke tempat lain karena dia udah terikat kerjasama gitu. Nah, itu official distributor. Tapi ada juga distributor yang bebas gitu. Maksudnya si perusahaan ini bebas mau mau jual ke distributor manapun gitu. Nah sekarang kalau yang bebas kayaknya udah sering lah, udah masuk logika. Coba saya minta contoh deh distributor yang official dan biasanya terbatas gitu, cuman dia aja gitu. Nggak boleh, kalau udah dijual ke satu nggak bisa dijual ke yang lain. Ada nggak yang mau ngasih contoh? Ini bisa produk, bisa jasa, bisa apapun ya. Coba saya tanya Yolanita. Yolanita ada di sini? Halo Ibu. Ya. Tadi Yolanita konfirmasi saya kehilangan sinyal Bu. Udah berapa kali juga lagi connecting terus. Oke, ntar saya cek lagi berarti nih Yolanita. Amalia Istiqomah. Ada Amalia Istiqomah? Amalia nggak ada juga ya? Ada? Enggak Bu, ini saya Anes. Izin masuk Bu, boleh menambahkan? Tunggu dulu Yolanita dulu, saya mau ini nih. Amalia kayaknya deh Bu. Sorry Yolanita. Siapa? Alia, siapa tadi yang saya sebut? Amalia Bu. Aulia Istiqomah, ya. Ada nggak? Bu izin masuk. Tadi pas jam sebelum praktikum Amalia ngabarin gitu Bu ke saya, katanya dia lagi terkendala sinyal Bu di daerahnya, jadi mungkin kurang bisa mengikuti agenda praktikum gitu Bu. Mungkin nanti dia akan muncul Bu. Bu, ini Amalia kebetulan kelompok saya Bu, kelompok 5, dikonfirmasi lewat grup WhatsApp Bu. Tolong bilangin koneksinya lagi nggak stabil kayak gitu Bu katanya Bu. Oke, asalkan ini ya, maksudnya dia bisa ikut lah beberapa part gitu, karena kan nanti kalau misalnya nggak ikut berarti sebenarnya nggak bisa ini menerima materinya dong. Iya Bu, lagi coba join lagi Bu katanya Bu. Oke, Anes deh sekarang, silakan Anes. Iya Bu, saya ingin memberi contoh aja Bu yang tadi maksud Ibu distributornya. Jadi ada salah satu produk sampo itu ada bagus asal Thailand. Nah, di Indonesia tuh belum ada yang distributorin, tapi di Indonesia tuh udah beredar banyak barang-barang palsunya. Jadi mungkin itu cara mereka buat nanganin palsunya ini. Jadi dia bikin official distributor ada di akun Shopee produk mereka gitu, tapi di lanjutannya kayak official Indonesia gitu. Oke, ya itu berarti official distributor ya. Asalkan dia lepas ya. Maksudnya bukan dia yang bertanggung jawab sendiri, tapi dia punya partner orang Indonesia, perusahaan Indonesia, akhirnya dia jual lepas gitu. Itu bisa disebut distributor. Tadi contohnya berarti benar tuh, itu yang disebut sama official distributor. Sekarang saya pengen ada lagi nggak kira-kira yang official distributor terus terbatas gitu. Jadi cuma misalnya satu aja distributornya gitu. Dia udah terikat kontrak, nggak bisa. Bu, Ya, gimana? izin masuk Bu. Kalau seperti Pertamina dan PLN gitu bisa termasuk distributor yang official yang cuma dia yang ngeluarin produknya aja nggak Bu?
distributornya siapa tuh? Kan produsennya berarti PLN ya. Oke, ini agak complicated sebenarnya kalau PLN. Let's say PLN lah. Siapa produsennya, siapa distributornya? Saya kurang tahu sih Bu, tapi kan kalau kayak PLN gitu dia yang menyediakan layanannya gitu ya, terus langsung ke konsumen gitu Bu. Kayak Pertamina, Pertamina kan mungkin dia ada manufakturnya sendiri, terus dia juga yang apa mendistribusikan itu langsung ke konsumen gitu Bu, ke masyarakat. Ya, oke. Kalau misalnya Pertamina, dia kan produksi minyak ya. Dia punya perusahaan sendiri yang memproduksi minyak. Tapi dia juga seperti PLN juga, dia juga kalau misalnya kehabisan, misalnya di suatu daerah yang terpencil, dia itu nggak punya perusahaan untuk produksi listrik atau minyak. Dia akan beli listrik itu dari perusahaan lain yang kayak PL pembangkit listrik gitulah, kayak perusahaan pembangkit listrik. Jadi misalnya saya lupa namanya apa, perusahaan dari Korea masuk Indonesia, dia tugasnya memang produksi listrik. Nah, tapi syaratnya mau berdiri di Indonesia, dia harus jual semuanya ke Pertamina. Kalau dulu sih belum boleh dia jual langsung ke konsumen gitu. Jadi semua yang berhubungan sama listrik, karena itu kan di pasal berapa ya di undang-undang itu, semua yang menyangkut hajat hidup orang banyak tuh dikuasai oleh negara gitu ya. Jadi listrik, air, minyak itu biasanya yang boleh jual itu hanya pemerintah gitu. Jadi hanya PLN kalau untuk listrik, terus Pertamina tuh untuk minyak. Jadi si PLN ini, lanjut lagi ya, dia bisa produksi satu, tapi dia juga beli listrik dari perusahaan lain. Tapi yang menjual listrik ke konsumen tuh hanya boleh mereka gitu di Indonesia ini, PLN. Nah, terus kalau PLN dia emang langsung jual ke rumah-rumah, tidak melewati perusahaan-perusahaan lain gitu. Jadi dia di situ berfungsi sebagai let's say manufaktur, yang kedua sebagai distributor juga si PLN ini. Kalau Pertamina dia emang ngejual langsung ke konsumen, tapi kalau kalian lihat SPBU ya, SPBU itu punya Pertamina atau punya perusahaan lain tuh? SPBU kecil itu. Bu izin masuk. Ya, saya pernah pernah baca berita gitu sih Bu, kalau SPBU tuh ada yang punya langsung dari si BUMN-nya, ada juga yang kayak jadi kayak franchise gitu Bu, ada yang mengelola lagi tapi bukan dari Pertamina. Itu benar nggak Bu? Benar. Jadi sistemnya itu seperti Alfamart lah. Jadi sistem franchise ya, Pertamina juga SPBU. Jadi dia bisa punya SPBU sendiri, tapi kalau misalnya kan titiknya banyak banget di Indonesia, dia udah terlalu banyak segmen bisnisnya, udah produksi iya, distribusi iya, kemudian mau penjualan eceran lagi kayaknya terlalu jauh gitu. Makanya dia biasanya buka franchise. Kalau misalnya kalian punya duit banyak, kalian punya perusahaan, kalian bisa beli franchise-nya. Oke, di daerah Dramaga misalnya, saya mau bikin SPBU. Oke, nanti berarti official distributornya Pertamina itu berarti perusahaan kalian di daerah Dramaga. Artinya dalam radius berapa kilometer itu nggak boleh ada lagi distributor resmi atau SPBU resmi dari Pertamina, karena biasanya aturannya gitu. Itu strateginya supaya dia melindungi si partner atau mitra franchise-nya. Jadi benar, itu contohnya salah satu official distributor ya. SPBU itu mereka bisa handle sendiri si Pertamina atau perusahaan lain yang udah beli franchise gitu. Nah, si Pertamina-nya gimana? Pertamina-nya jual lepas berarti. Laku nggak laku, pokoknya itu tanggung jawab sih yang punya SPBU. Pertamina pokoknya jualnya ke SPBU aja. Gitu. Ya, nangkep ya kayak gitu ya. Contoh distribusinya. Oke, ada lagi nggak kira-kira contoh official distributor yang terbatas? Kayak tadi SPBU itu termasuk terbatas. Jadi dalam radius berapa itu cuma boleh ada satu. Berarti itu kan terbatas. Ada lagi nggak kira-kira? Selain ini deh, selain produk deh. Ada nggak? Coba saya tanya lagi. Muhammad Al-Ridho. Iya, Bu. Ya, ada lagi nggak kira-kira? Kalau saya kurang tahu sih, Bu, untuk ini.
Ini ada di kehidupan sehari-hari loh. Yang kalian tuh nggak bisa beli dari tempat lain. Oke, saya kasih contoh aja deh. Pada suka bola kan, siaran bola kan? Kalau yang biasanya suka nonton bola tengah malam gitu, itu kan biasanya channel-channel khusus aja tuh yang bisa nayangin. Nggak semua TV bisa, nggak semua TV punya hak siar untuk pertandingan bola. Nah, itu salah satu contoh official distributor, tapi bukan produk ya. Jadi misalnya Mola TV lah, Mola TV dia beli siaran ke TV di luar yang punya hak siar. Ya kadang TV kabel doang. Nah itu salah satunya. Jadi official distributornya itu TV tertentu, channel tertentu atau website tertentu. Dia beli langsung ke yang punya si siaran itu gitu. Dan itu nggak boleh disiarkan oleh TV lain di Indonesia biasanya. TV lain di Indonesia kalau udah ada satu yang jadi official distributor dari yang punya hak siar itu. Terus yang kedua kayak misalnya film. Bioskop 21 itu kan juga salah satu official distributor sebenarnya, karena kalau ada film baru nggak boleh tayang di TV, nggak boleh tayang di manapun, kecuali kalau yang nonton hack-hackan itu ilegal tuh. Tapi biasanya di suatu negara yang punya hak siar itu misalnya 21 atau XX1 lah gitu. Nah itu juga official distributor. Sampai kapan? Biasanya sampai masa kontraknya habis, baru nanti boleh dijual ke tempat lain. Nah, biasanya kalau film-film jadul tuh kan kita bisa lihat di TV kan, tapi itu kan biasanya filmnya udah dari tahun-tahun lalu. Nah, itu berarti udah kontrak dengan XX1-nya udah berakhir, akhirnya bisa dilepas lagi. Gitu ya, itu mengenai distributor. Nah, sekarang kita balik ke slide ini. Ini agak lama sih, sorry. Saya sekalian masukin materi soalnya. Nah, bahan baku di sini, di slide ini, nggak harus ditulis, ya karena dia bukan stakeholder. Supplier oke, udah masuk di sini, kalian dapat produknya dari supplier. Nah kemudian kalau dari masuk lagi distributor, artinya si Aquacare ini belinya nggak langsung ke supplier dong barang-barangnya. Berarti ini backlash ya, artinya bertentangan sama slide yang sebelumnya, karena dari slide sebelumnya itu kalian dapatnya dari supplier langsung gitu, nggak lewat distributor, nggak lewat tangan kedua gitu. Nah ini tolong dibenerin aja, jadi kalian dapatnya distributor atau dari supplier nih. Tapi kata-kata supplier itu kan berarti yang menyuplai. Artinya supplier itu bisa dari perusahaan yang memproduksi sendiri atau supplier itu distributor juga. Kayak misalnya importir dari luar negeri, itu kan sebenarnya distributor juga. Bukan perusahaan yang produksi gitu. Nah, oke, berarti biasanya kita sepakatin aja kalau misalnya untuk yang barang mentah atau yang barang yang akan masuk kita sebutnya itu supplier. Entah itu misalnya produsen, jadi perusahaan yang produksi, atau distributor dari perusahaan tersebut. Nah, itu kita sebutnya supplier. Nah, kalau distributor itu stakeholder yang mendistribute barang kita gitu. Let's say kayak gitu biar bisa lebih mudah gitu di sini. Jadi distributor nih nggak pas ketika ditulis di sini. Nah, dari supplier akhirnya barang itu masuk ke Aquacare. Aquacare di sini bukan manufaktur ya, karena dia nggak banyak biasanya ininya. Kalau di bayangan saya sih belum bisa disebut manufaktur karena kalian produksinya itu nggak rata gitu. Ketika misalnya ada orderan yang harus dibuatkan aquascape-nya baru bikin, nah gitu. Berarti kalian di sini ya perusahaan penyedia jasa aja sih, berarti ini produsen jasa, kemudian masuk ke konsumen. Nah, berarti cuma ada 3 dari supplier, masuk ke Aquacare, masuk ke konsumen. Berarti bahan baku dan distributornya di sini nggak ada. Itu untuk yang jasa. Gitu ya, untuk kelompok 9. Ada pertanyaan nggak? Sebelum masuk ke kelompok 6. Jadi untuk kelompok 9, yang tadi, yang produk, saya udah oke. Yang kedua ini, yang jasa, tolong diperbaikin aja, bahan baku nggak masuk, distributor juga nggak seharusnya masuk sih. Karena ini akan backlash sama yang bisnis produk yang di slide sebelumnya, dan distributor biasanya
untuk mendistribut produk kita, bukan untuk mendistribut si bahan baku. Ya. Nanti tolong diperbaikin, baru dimasukin chat folder. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih kelompok 9. Saya langsung ke kelompok 6. Silakan kelompok 6. Baik, Ibu. Izin masuk, Ibu. Apakah suaranya terdengar? Terdengar. Baik, mohon maaf juga untuk izin off-cam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang rantai pasok dengan bisnis Fish Hospital. Next. Berikut nama anggota, yaitu ada Septiana Ayu Puspita, Naga Angga Dewi, Anis Silvana, saya sendiri Mahdia Rosana Baruna, Triana Dewi, dan Alia Zahra Lutfia. Next. Kemudian masuk ke identifikasi rantai pasok Fish Hospital. Di sini ada bahan baku yang merupakan obat dan vitamin. Kemudian suppliernya itu berasal dari pabrik obat-obatan dan vitamin. Kemudian juga bisa berasal dari laboratorium kesehatan. Nah, di sini kenapa kami mengambil supplier dari laboratorium kesehatan? Karena ada beberapa jenis vitamin atau obat yang tidak diperjualbelikan dan resepnya itu bisa diracik di laboratorium. Kemudian ada distributor. Nah, di sini Fish Hospital itu sebagai distributor penyedia jasa terkait obat dan vitamin, kemudian penyedia jasa konsultasi antara pembeli dan ahli medis ikannya. Untuk selanjutnya ada retailer, di mana retailer ini isinya toko-toko obat di daerah. Ini dapat berupa pasar hewan atau apotek-apotek kecil atau toko pertanian yang tersebar di beberapa daerah. Kemudian ada konsumen. Nah, konsumennya ini secara umum sih, namun kita lebih memfokuskan ke pembudidaya ikan, orang yang memelihara ikan, dan mahasiswa yang sedang melakukan penelitian atau sejenisnya. Next. Di sini kami kelompok 6 merancang tentang rantai pasok Fish Hospital. Yang pertama itu kami menyediakan bahan baku berupa obat dan vitamin. Model kami untuk bisnis ini kami memasok sedikit dalam jumlah sedikit obat dan vitamin yang diperoleh dari pabrik obat dan vitamin dan dari laboratorium kesehatan. Kemudian sebagai Fish Hospital, sebagai jasa kami menawarkan obat dan vitamin itu secara umum. Selain itu, kami juga menawarkan jasa konsultasi antara ahli medis dengan pembeli, di mana pembeli telah memperoleh resep dari ahli medis, itu akan otomatis dari Fish Hospital menawarkan obat dan vitamin tersebut. Kemudian untuk retailer ini dia bisa membantu kami di beberapa daerah secara offline. Nah, dari tingkat harga, kami dari Fish Hospital itu memiliki harga yang lebih murah dibandingkan retailernya. Tentunya karena retailer itu harus memiliki keuntungan sendiri. Nah, dari Fish Hospital ini kami memanfaatkan secara online itu jasa kurir online hingga masuk ke konsumen. Sedangkan kalau pembelinya ingin membeli secara offline itu bisa lewat retailer. Sekian, itu mungkin dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6. Oke, saya serahin dulu nih ke teman-temannya. Ada nggak kira-kira yang mau ngasih tanggapan? Ayo. Izin masuk, Bu. Silakan. Oh, sorry, tadi kelompok 6 masih di ini kan ya? Masih di share screen kan ya? Masih. Mas. Oke. Ya, silakan. Itu Bu tadi bahan baku, habis dibilangin di kelompok yang barusan bahwa bahan baku tidak masuk di rantai pasok. Oke, ya, sip. Berarti ini bisa dihapus ya, bahan bakunya ya. Oke, makasih Anissa. Ada lagi kira-kira? Ada lagi yang mau menanggapi? Izin menanggapi, Bu. Silakan.
Kan tadi dari distributor ke retailer baru ke konsumen kan. Di sini kan apakah jalurnya cuma untuk konsumen tuh harus seperti itu atau dari distributor itu bisa ke konsumen langsung nggak? Oke, makasih Ade. Silakan mau ditanggapin langsung kelompok 6. Izin masuk Ibu. Silakan. Jadi seperti yang tadi saya bilang, jadi kita dari distributor kan sebagai Vis Hospital sebagai distributor. Nah, ada dua cara. Kalau lewat offline itu bisa lewat retailer. Nah, bisa langsung konsumen itu memperoleh lewat online. Jadi dari distributor langsung ke konsumen itu lewat online. Itu kami untuk pengantarannya menggunakan jasa kurir. Seperti itu. Oke, berarti ada yang kurang nggak dari skemanya ini? Kalau skemanya kayak gini, berarti kalau satu terputus nih, dari distributor ke retailer terputus, konsumen nggak akan dapat barang. Kalau dari skema seperti ini ya. Karena seri lurus terus gitu. Kecuali kalau kalian bikin paralel ke retailer, ke konsumen, tapi retailer juga bisa masuk konsumen. Jadi minta tolong di ini aja ya, diubah nih. Ada garis lagi antara distributor ke konsumen. Untuk menandakan bahwa kalian jual juga ke konsumen gitu, ya. Baik, Ibu. Nanti diperbaiki bagannya, Ibu. Terima kasih. Oke, sip. Terus ada satu lagi deh tanggapan. Saya tuh suka kalau misalnya banyak yang nanya atau memberikan komentar gitu. Karena di sini itu bukan mau ngebandingin, tapi emang di sini itu pada aktif banget mahasiswanya itu pada aktif. Padahal yang dijawab itu belum tentu benar gitu. Tapi mereka tuh berani gitu memberikan tanggapan. Itu salah satu proses belajar sih menurut saya. Kalau kita udah ngomong berarti kita ada something di kepala yang dikeluarin gitu. Berarti at least dia berpikir gitu. Ada kira-kira satu lagi deh. Bulan. Coba Bulan. Iya Ibu, mau nanya aja, ini berarti dia masih dari distributor ke konsumen itu masih secara online ya Bu? Belum ada kayak offline store-nya? Silakan coba kelompok 6. Iya, izin menjawab ya. Tadi sudah seperti dijelaskan sama Mahdia. Untuk jasa pemeriksaannya itu hanya online. Namun untuk mendapatkan obatnya itu secara offline bisa itu lewat retailer di toko-toko obat di daerah. Jadi untuk yang offline itu obatnya bisa gitu. Oke, sekarang saya kasih tanggapan deh. Kalau seingat saya, Vis Hospital ini kan seperti tadi dijelaskan, dia melayani konsultasi gitu kan ya. Dia semacam kayak Halodoc bukan sih? Konsepnya? Iya, oke, berarti kalau Halodoc itu dia bukan cuma jual produk, dia jual jasa. Nah, saya belum lihat di sini jasa, alur rantai pasok jasa yang kalian jual itu di mana? Kalau ini masih rantai pasok produk ini, karena kalian sebagai distributor produk gitu ya. Jadi berupa obat atau vitamin. Tapi kalau yang jasanya di mana nih? Di mana nih jasanya? Coba kelompok 6 siapa aja nih anggotanya? Anes, mana Anes? Hadir Bu. Mungkin di supplier ya Bu? Mungkin di supplier. Maksudnya gimana? Iya, soalnya kan itu kan jasa yang kita ingin kita ingin sampaikan juga. Coba Nada deh, Nada. Ada tambahan nggak Nada? Ini Bu, tadi sebenarnya kita bingung Bu. Tadi sebenarnya ada yang jasa tentang kesehatan ikan itu. Tapi di manufaktur, karena kita bingung manufaktur itu boleh nggak untuk sebagai jasa, jadi kita hapus Bu. Oke, berarti seharusnya ada 2 ya slide-nya ya. Yang satu yang produk, yang satu yang servis atau jasa seperti tadi
Aquacare ya. Ada dua dia, satu tentang produknya, satu tentang jasanya. Jadi ada dua yang dijual gitu. Jadi ntar tolong dilengkapin aja ya satu rantai pasok lagi. Kalau ini khusus produk, nanti satu lagi yang khusus jasa konsultasi. Oke? Ya. Oke, terima kasih kelompok 6. Saya lanjut ya. Kalau untuk yang produk ini saya nggak ada komentar terlalu detail karena sudah oke sih. Walaupun tadi distributor langsung ke retailer, berarti nggak ada wholesalernya ya, nggak ada grosirnya. Langsung jual yang kecil. Oke, makasih kelompok 6. Selanjutnya kelompok 5. Baik, Bu. Setelah kelompok 5 kita break dulu ya. Oke, silakan teman yang bisa share screen, tolong share screen. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Ibu Apriana dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kami kelompok 5 izin mempresentasikan tentang identifikasi dan juga skema rantai pasok dari ide kami, yakni Aquafish Kit. Next. Nah, ini anggota kelompok kami, ada Ade Noviana, ada Anissa Sulfani, Duta Ramadan, Sofa Ainun, saya Suden Bahudin, Muhammad Amar, dan juga Amalia Istiqomah. Next. Terkait identifikasi rantai pasok. Next. Nah, kami di sini telah membreakdown terkait kebutuhan-kebutuhan kita, mulai dari supplier hingga target pasar kita dari konsumennya. Yang pertama itu supplier kita ada dari e-commerce, lalu juga ada pembudidaya benih ikan, lalu juga ada toko perabotan, ada toko bangunan, toko pertanian, dan juga produsen aquascape. Lalu manufaktur kami sendiri yakni Aquafish Kit. Lalu distributornya itu bisa jadi seperti toko-toko perikanan, toko pertanian, distributor resmi, retailernya itu bisa jadi e-commerce, reseller, dan juga konsumen itu kami segmentasinya yakni ada pembudidaya pemula, ada mahasiswa, pengusaha, ibu rumah tangga, dan juga ibu-ibu PKK. Next. Lanjutnya terkait skema rantai pasoknya itu sendiri. Next. Nah, skemanya itu seperti ini ya teman-teman. Yang pertama itu ada dari supplier, lalu dikirimkan kepada kita sebagai manufaktur yang akan memproses segala macam bahan baku untuk bisa menjadi produk. Lalu kami kirimkan baik itu ke distributor, ke retailer, dan juga ke konsumen secara langsung seperti itu. Mungkin ketika retailer itu bisa ngambil dari distributor, pun juga konsumen bisa ngambil dari retailer kayak gitu. Untuk alurnya seperti ini. Mungkin untuk konsumennya di sini juga kami terfokuskan jadi lebih kecil lagi cakupannya, yang lebih spesifik seperti pembudidaya pemula, mahasiswa, dan ibu-ibu PKK. Mungkin sekian ya yang bisa kami sampaikan secara sederhananya. Terima kasih. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Oke, makasih kelompok 5. Coba temannya ada yang mau menanggapi? Silakan. Taufikul Hakim. Taufik ada di sini? Kemana nih Taufik nih? Kelompok 1 temannya kemana nih? Ya, Bu. Ada, oke. Ada tanggapan nggak Taufik? Belum ada, masih belum ada. Belum ada. Oke, coba Mahdiah yang raise hand. Ya, Ibu izin masuk. Untuk Ya, ini silakan. kelompok 5, sempat tadi saya terputus soalnya jaringan.
Saya ingin bertanya, jadi untuk Aquafiscit ini dia berperan sebagai distributor kah atau manufaktur? Kemudian misalkan dari distributor itu apakah langsung ke retailer, apakah tidak bisa langsung ke konsumen gitu? Terima kasih. Oke, makasih Rosa atas pertanyaannya. Izin menjawab terkait Aquafiscit ini sebagai apa? Itu sebagai manufaktur ya. Tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan seperti itu. Lalu terkait distributor, kalau yang seperti kita ketahui pada umumnya teman-teman ya, untuk distributor itu biasanya dia first hand kayak gitu, first hand daripada produsen kayak gitu. Yang mana distributor ini biasanya mengambil skalanya itu kuantitasnya besar kayak gitu daripada produsen. Beda sama retailer kayak gitu. Misalkan kuantitinya anggap aja distributor itu 1000 pieces minimal ngangkut kayak gitu. Nah, beda sama retailer, mungkin retailer itu hanya 10 atau maksimal 100 kayak gitu. Jadi urutannya itu dari manufaktur ke distributor dulu kayak gitu. Habis distributor baru ke retailer yang lebih kecil lagi. Dari retailer baru ke konsumen yang lebih kecil lagi kuantitas kebutuhan produknya kayak gitu. Pun kalau misalkan ini ada garis panah dari manufaktur bisa ke retailer bisa ke konsumen itu juga bisa kayak gitu. Cuman yang pada umumnya tuh ya tadi urutannya dari produsen ke distributor lalu ke retailer dan juga di akhirnya ada di konsumen seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, silakan. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Bu, saya boleh izin ini Bu bertanya Bu. Boleh, boleh. Ini kan tadi Aquafiscit kan berperannya sebagai manufaktur ya, terus dari Aquafiscit-nya ini bisa langsung ke konsumen, ke retailer dan juga distributor. Tapi seperti yang tadi sudah dibahas sama Bu Vina, kan ada contoh distributor yang langsung ke konsumen juga tuh. Nah, kenapa dari distributor ini harus langsung ke retailer dulu gitu, baru ke konsumen seperti yang tadi sudah dijelaskan. Terima kasih. Oke, silakan kelompok 5. Ada yang mau jawab teman-teman yang lain? Ya, boleh yang lain. Siapa aja nih kelompok 5 nih? Anissa. Mana lagi? Nggak ada yang ini, nggak ada yang nge-rename pakai nomornya. Temennya siapa aja nih, Suden? Saya lihatnya cuma Anissa doang. Tadi ada Amar, terus ada Amalia Istiqomah, ada Rama, ada Sofa, ada Ade. Oke, coba yang lain deh tanggapannya dari kelompok 5. Mana nih temennya nih? Wali, punten tadi boleh diulang pertanyaannya? Iya boleh. Tadi kan dijelasin sama Suden kalau distributornya ini kan skalanya lebih besar. Jadi dia nanti masuk ke retailer dulu baru ke konsumen. Tapi dari segi manufaktur kan kalian posisinya Aquafiscit ini ada di manufaktur ya. Nah itu kalian bisa langsung ke konsumen, ke retailer, ke distributor. Nah manufaktur ini kan bisa ke distributor nih. Berarti kan dia kuotanya banyak, kuantitasnya banyak. Nah, tapi di satu sisi manufaktur juga bisa ke konsumen gitu. Nah, kenapa sih distributor yang punya kuantitas banyak ini nggak bisa langsung ke konsumen juga seperti yang dilakukan oleh Aquafiscit sebagai manufaktur kayak gitu. Terima kasih. Oke, ya. Apakah distributor ini dibatasin oleh Aquafiscit, nggak boleh langsung ke konsumen atau gimana? Ibu izin menjawab. Silakan. Ya sebenarnya dari distributor juga bisa sih langsung ke konsumen. Jadi kami lupa memberi panahnya kayak gitu. Oke, berarti dari distributor bisa langsung konsumen ya? Iya bisa. Alright. Cuman ini berarti siapapun dan di skala manapun bisa nyampe ke konsumen. Nah ini hati-hati nih. Karena tanpa ada kebijakan atau strategi khusus, itu beberapa titik bisa mati. Kalau konsumen langsung ngambil ke kalian, artinya distributor sama retailer udah nggak dibutuhin lagi kan. Kalau misalnya konsumen langsung ke distributor, retailer nggak dibutuhin lagi gitu. Jadi benar-benar dari perusahaan ini kalau mau multi jaring gini ya, artinya semua bisa dapat panah gini, bisa mengarah ke konsumen langsung, kalian punya strategi khusus ya. Nanti strategi khusus lainnya itu akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, oke. Ada lagi satu kali, ya gimana?
Ya mungkin ini sih Bu, kayak misalkan terkait manufaktur kenapa bisa ke konsumen juga. Nah kami juga memberikan regulasi terkait harga Bu. Jadi kita atur sedemikian hingga terkait harganya itu sendiri. Kalau misalkan konsumen beli satuan ke manufaktur tuh harganya mungkin lebih tinggi atau sebagaimana. Jadi biar retailer dan distributornya juga tetap berjalan kayak gitu Bu. Oke, ya. Oke, ya pokoknya nanti saya bebas, terserah kalian yang punya bisnis, terserah mau bikin skemanya seperti apa, terserah, tapi yang jelas nanti harus ada strategi-strategi khusus, itu kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, sampai benar-benar bisnisnya itu matang. Artinya gini, terserah mau berinovasi atau menentukan rantai yang serumit apa, tapi yang jelas tanggung jawab dengan rantai itu, dengan strategi-strategi khusus nanti, ya. Oke, sekarang saya mau nanggepin deh nih. Pertama, kenapa harus ada tulisan logistik di situ? Kemudian dari manufaktur ke konsumen sama ke retailer nggak ada tulisan logistik, bedanya apa? Terus, apakah Aquafish Kit ini menjual jasa juga atau cuman produk? Silakan ditanggapin. Ibu izin menjawab. Untuk pertanyaan yang jasa atau produk, kami hanya menjual produk, Bu. Oke, berarti nggak ada pemasangan ya, si kitnya ini ya. Alright, kemudian logistiknya gimana nih? Ya Bu, perihal logistik itu kan kami melihat referensi yang sudah Ibu jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Namun ya logistik intinya terkait pengantaran gitu Bu, terkait barang ataupun produknya. Cuman ketika untuk manufaktur ke konsumen sama ke retailer ini belum kita tulis logistik, balik lagi tadi Bu, kita belum ketulis juga Bu, kayak gitu Bu. Jadi kita belum revisi. Oke, berarti logistik ini karena semuanya logistik kan, kita kan ngomongin stok, berarti kan logistik stok itu. Ya dihapus aja semua gitu. Kecuali kalau kalian bikin rantai yang gabungan antara rantai pasok, rantai keuangan, rantai informasi, baru di situ ntar dibeda-bedain kan. Ada yang logistik, ada yang informasi, ada yang keuangan gitu ya. Oke, thank you kelompok 5 dari saya itu aja. Tadi kayaknya ada yang mau bertanya. Udah nggak ada sih. Nggak ada yang raise hand ya. Oke, kita break dulu ya mungkin ya. 10 menit. Ini udah asar belum di sana? Belum. Belum ya? Belum. Kita break dulu aja deh. 10 menit, kemudian kita tapi tanggung ya. 10 menit break, habis itu baru lanjutin presentasi yang berikutnya. Kayaknya hari ini nggak sempat untuk bikin rantai pasok yang komoditi deh. Karena banyak tadi pembahasannya. Nanti kita lihat deh. Semoga bisa selesai secepatnya, kemudian bisa lebih awal selesainya, kemudian nanti yang per komoditas itu bisa dibuat tugas aja gimana kira-kira? Nggak usah dipresentasiin gitu, jadi dibuat aja 1-2 slide, kemudian dikirim ke share folder. Oke? Kita ketemu 10 menit lagi, berarti jam berapa ini? Jam 3, sekarang jam 3 ya? Ya Ibu. Jam 2. Masih jam 14.54. 14.54. Oke, berarti ketemu jam 15.04 ya. Ya, Bu. Oke,